dulu ini budaya di Arab ini, perempuan itu harus tinggal di rumah dan tidak boleh keluar, karena perempuan ini sekujur tubuhnya dianggapnya aurat, tidak boleh ada orang melihat wajahnya. Orang yang boleh melihat wajah perempuan itu hanya seorang lelaki yang sudah melamar dan sudah dipastikan akan nikahnya, artinya sudah ngasih DP dulu lah. Itu pun dalam fikih Islam itu dibatasi, boleh melihat calon istri ini hanya wajah dan telapak tangan. Silakan dicek dalam kitabnya Anji Shihab ya, jangan dibilang saya ngarang-ngarang, memang itu saya baca. Jadi akhirnya pernikahan dalam Islam ini tanggung jawab orang tua anak perempuan tadi. Jadi tradisi di sana orang tua lah yang memilihkan jodoh ini, sebab tidak ada peluang untuk pacaran pada zaman itu, tidak ada peluang berkenalan dengan orang lain. Sholat berjamaah saja itu harus minta izin sama suaminya, tidak boleh dagang, tidak boleh nungguin toko, nggak boleh bekerja dalam rumah, nggak boleh nyetir motor, nggak boleh nyetir mobil, nggak boleh keluar di rumah. Sampai pasar pun yang dagang laki-laki semua. Bagi yang pernah naik haji silakan aja di sana di Mekah. Ada nggak perempuan nungguin toko? Nggak ada, semuanya laki-laki. Nah, ketika istrinya ingin beli BH gimana caranya? Yang dagang kan laki-laki juga. Dia beli BH buat istrinya gampang, pakai meteran. Seperti itu. Kalau nggak pas ya balikin lagi. Sama nomor 1 nomor lagi lah, 36 37 gitu. Nah, karena kondisi status perempuan itu seperti itu, yang terbelenggu secara budaya, maka walau bagaimanapun tidak dimungkinkan perempuan itu mencari jodoh sendiri. Makanya dijodohkan oleh orang tua. Sebab dapat dipastikan kalau anak perempuan yang tidak pernah keluar rumah, yang dipingit ke di sini dulu tuh, pasti akan salah pilih. Jadi lebih meyakinkan pilihan orang tua akan pasti lebih tepat daripada memilih sendiri. Didukung lagi dengan undang-undang, dengan peraturan fikih bahwa orang tua, bapak kandung itu diberi hak ijbar, diberi hak memaksakan, dan dianggap sah. Ya, nggak nurut gebukin aja dulu, sudah ampun-ampunan, oke dikawinin terjadi. Dan saya melihat sendiri kok, ya, anak perempuan digebukin sama orang tuanya suruh mau, saya tahu sendiri kok, bukan katanya. Ya, artinya ya ini jangan sampai nanti itu dibuat, enggak, saya bersumpah, saya tahu sendiri kok. Ya, jadi artinya begitulah martabat perempuan macam itu. Jadi kalaupun waktu itu perempuan diberikan kebebasan milih sendiri, pasti salah pilih. Yang dia punya pengalaman apa-apa, sekolah juga enggak. Di Afghanistan aja ketika Taliban itu memegang kekuasaan, madrasah-madrasah untuk perempuan ditutup kok. Ya karena nggak boleh ketemu orang lain, seperti itu. Nah, dengan munculnya undang-undang pernikahan di Indonesia yang melarang adanya kawin paksa, tetap peran orang tua mencari jodoh masih berlangsung. Orang tua tidak akan melepaskan kepada anak perempuannya memilih sendiri, ya kan? Apalagi yang memang setelah perempuan itu bebas, sudah sekolah, sarjana, nggak dapat jodoh, tetap aja orang tua yang pusing mah. Sebenarnya orang tua mencari kan, anak pun teman ini, teman saya punya anak, punya perjaka, yang ini sudah sarjana, yang ini belum kerjaan, ini sudah pegawai negeri, mencoba-coba. Orang tua kan memanuver, mensiasati supaya anaknya itu bisa berjodoh. Nah, jadi dengan adanya undang-undang larangan paksaan itu menjadi tidak sah ketika nikah dipaksa, karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, itulah makanya hak paksa itu sudah dicabut, tetapi saya melihat
bahwa hak veto itu harus tetap orang tua mempunyai hak veto. Jangan sampai hak veto dihilangkan lagi. Silakan kamu mencari sendiri, silakan cari. Ternyata begitu datang pakai anting-anting, lidahnya pakai ditusuk lagi, tato sekujur badan. Kira-kira orang tua rela nggak anak perempuannya dikawin yang seperti itu? Rambutnya dikepang kayak kuda, dicat merah lagi. Ya celananya disuwir-suwir, bajunya dikasih tempelan baju sama botol tutup botol. Botol untuk kerancang kerincang. Orang gila. Nah, orang tua kalau begitu Pak punya hak veto untuk menolak. Tapi hak memaksa dicabut, hak menolaknya tetap harus kita pertahankan bagaimanapun juga. Bagaimanapun namanya kawin itu bukan pada personal orangnya, tapi juga terkait dengan keluarga besarnya. Jadi kalau kita nikah tanpa persetujuan dari keluarga besar, rasanya nggak enak sih. Dan ini banyak sekali Ibu Mas Ruha, anak orang mengeluh di sini hampir tiap bulan ada aja. Dia datang menangis, beli kolumangan. Artinya beli kolumangan tuh nggak bisa menikmati makanan. Apa sebabnya? Mulutnya monyong aja mertuanya. Ya kan, diperenguti apa bahasa Jawanya, cemberuti ya? Cemberuti. Ya. Jadi Pak Kiai saya ini makan gak anak, ya Allah, nggak ada kenyamanan. Jadi bagaimana kalau saya minta cerai saja? Jangan dulu berpikir sejauh itu. Bagaimana juga Neng, perceraian itu bukan penyelesaian. Iya, tapi membuat masalah baru. Ya jadi gimana? Ya sudah sekarang kamu makan aja. Ongko aja, cuekin aja, mertua cemberut kamu makan aja. Kecuali kalau sudah piringnya ditempel gitu, nah baru kau silakan boleh pulang. Aku membantu kamu. Kalau sudah cemberut, tenang aja. Gitu. Jadi ya memang pada akhirnya ketika umur sudah 35 tahun nggak dapat jodoh, sekalipun dulunya dia tetap melawan ingin memilih sendiri, ujungnya menyerah, terserah ibu aja lah. Ini kehidupan real semacam ini. Jadi artinya tetap orang tua hanya mencarikan, mempertemukan, memfasilitasi, tapi keputusannya berlanjut sampai kawin atau tidak, itu orang tua tidak boleh ada hak pemaksaan. Saya kira mungkin pahamnya semacam itu. Dan kemudian yang menjadi masalah perceraian itu, nah Bang Dawa itu ya persoalannya banyak sekali khususnya. Jadi memang didominasi sebab perceraian itu persoalan materi. Ya, karena memang orang tua itu orientasi materi, mengukur kebahagiaan anak-anaknya itu berdasarkan berapa banyak materi yang bisa dikumpulkan. Kalau anaknya itu sudah pakai gelang keroncong sampai sikut, apa sikut tuh? Siku sampai siku sampai siku, kalungnya seperti rantai sini, itu orang tua dengan yakin anakku sangat bahagia sekali. Tapi kalau hidupnya masih melarat terus di sini, di negeri kita, di kampung kita ini banyak sekali suami istri yang masih muda, masih saling mencintainya, tapi oleh mertua dipaksa untuk bercerai. Jadi kedua adalah yang menyebabkan perceraian ini adalah intervensi keluarga. Jadi akhirnya saya bilang, sudah orang tuamu suruh ke sini. Saya ingin tahu apa sebabnya orang tuamu memaksa cerai. Tahu apa jawabannya? Saya bilang, Bu, ini anak masih saling mencintai. Alasannya apa harus bercerai? Dan menantum itu anak yang baik kok. Dia hormat, dia sopan. Kerjanya rajin, berangkat pagi pulang sore. Hanya nasibnya nasib melarat. Kembali kepada nasib juga. Apa jawabnya? Tuh anaknya mandirga tuh, baru 6 bulan, gelang keroncongnya sampai siku, mobilnya sudah mengkilat, mereknya nggak tahu, catnya merah, mobil merah, nggak paham apa Toyota apa Honda, gitu.
Mana orang tua nggak sedih, anak saya sampai kurus nggak makan-makan begitu. Ya, aku nggak sedih, cerai aja lah. Kalau dia memang menantuku tidak sanggup ngasih makan anakku, aku tetap ibunya. Suami istri ada cerainya, tapi ibu dan anak tidak ada cerainya. Bener nggak dalilnya? Bener. Yang salah itu waduknya, bener. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih.